Di ladang rumput hijau, terlihat 3 orang dewasa yang sedang mengurus seekor kuda yang akan melahirkan. Tak lama berselang, lahirlah kuda jantan dengan tanda putih di kepalanya. Terlihat juga dari jauh ada seorang anak kecil bernama Albi yang memperhatikan kuda-kuda tersebut. Albi terlihat sangat menyukai kedua kuda itu. Walaupun bukan kuda miliknya, Albi juga sering bertemu dan memberikan apel kepada mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, anak kuda dan induknya kemudian dibawa pemiliknya ke pasar untuk dilelang. Kuda itu terlihat mengamuk ketika dipisahkan dengan induknya. Pria bernama Ted Narakot, calon pembeli yang melihat kuda tersebut langsung tertarik dan langsung menawarkan harga mulai dari 1 gini sampai pada akhirnya terjual dengan harga 30 gini. Well, he's got you there. Nice try, Ted. Give him a run for his money. 30 guinea. Harga yang hampir sama dengan uang sewa rumah mereka. Temannya kemudian mengatakan kalau harga kuda tersebut tidak sebanding. Namun, Narakot tetap yakin kalau kuda tersebut sangat istimewa. Singkat cerita, Narakot membawa kuda itu pulang ke rumah. Dan ternyata, Narakot adalah ayah dari Albi. Terlihat senyum lebar di wajah Albi, tapi tidak di wajah istri Narakot. Ia mengatakan kalau Narakot harus mengembalikan kuda tersebut karena harganya tidak sebanding. Namun Albi dan Narakot bersikeras akan melatihnya sehingga jadi kuda yang tangguh untuk dipekerjakan. Albi kemudian melatih dan merawat kuda itu dengan perlahan. Tentu saja, kuda itu masih menghindari Albi hingga pada akhirnya Albi berhasil mendekati kuda itu dan menamakannya Joy. Joey, that's you. Pada suatu hari, Albi melatih Joy menjadi kuda yang penurut jika dipanggil dengan siulan. Tidak butuh waktu lama, Albi berhasil memanggil Joy hanya dengan siulan. Sampai pada suatu hari, tuan tanah datang menagih uang sewa mereka. Narakot yang sudah menghabiskan uangnya untuk membeli kuda hanya mampu membayar setengah dari harga sewa tersebut. Narakot kemudian berjanji kalau ia akan membayar sisanya di akhir musim panen. Narakot berencana akan menanam lobak di tanah kosong yang belum pernah dibajak. Tuan tanah yang mendengar itu tidak yakin kalau mereka bisa melakukan itu dengan kuda yang mereka miliki. Narakot dan Albi yakin dan akan membuktikannya. Tak lama berselang, Narakot langsung memasang alat membajak ke leher Joy. Albi memberitahu ayahnya kalau Joy belum siap dan itu hanya akan menyakiti Joy yang masih begitu muda. Joy yang mengamuk kemudian menendang Narakot hingga terjatuh. Narakot yang begitu marah mengambil senapannya dan akan menembak Joy. Tapi Albi tidak membiarkan itu dan mengatakan kalau Joy nanti pasti bisa membajak lahan. Keesokan harinya, Albi melatih Joy menjadi kuda pembajak lahan. Albi yang lebih tenang terlihat begitu gampang ketika memasang alat membajak di leher Joy. Pada saat itu juga, Tuan Tanah datang dan melihat proses itu. Tuan Tanah tidak yakin kalau kuda itu bisa membajak lahan yang penuh dengan batu. Albi dengan kegigihannya terus melatih Joy dengan begitu sabar. Tak lama berselang, terlihat begitu banyak petani melihat dan menyemangati mereka.
Tapi Joy terjatuh ketika membajak lahan itu. Hingga pada akhirnya hujan pun turun. Albi menyadari kalau itu adalah saat yang tepat untuk membajak lahan. Benar saja, Albi dan Joy berhasil membajak lahan itu. Para petani lain yang sudah berjalan pulang tiba-tiba kembali melihat Albi dan Joy. Likely to lose an eye, Mr. Lyons. Come on, Alfie, push on! Singkat cerita, Albi dan Joy berhasil membajak seluruh lahan itu. Ketika mereka sedang membersihkan tubuh Joy, Albi menanyakan kenapa ayahnya menjadi orang yang sangat pemarah dan suka minum-minum. Ibunya kemudian menceritakan kisah ayahnya ketika masih menjadi sersan di batalion kerajaan. Ibunya juga mengatakan kalau ayahnya minum untuk melupakan kenangan perang yang pernah ia ikuti. Setelah itu, ibunya memberikan bendera batalion kerajaan kepada Albi. Beberapa bulan kemudian, Albi dan ayahnya berhasil menanam lobak hingga tumbuh subur di lahan tersebut. Joy juga sudah menjadi kuda yang sangat tangguh dan membuat para gadis-gadis melihatnya. Pada malam harinya, hujan lebat turun dan membuat lahan lobak mereka menjadi rusak. Narakot menjadi putus asa dan merasa kalau keberuntungannya sudah habis. Well, I might hate you more. I'll never love you less. Di sisi lain, seorang tentara datang ke kota tersebut kemudian membunyikan bel. Ia mengumumkan bahwa Inggris sedang berperang dengan Jerman dan bel akan kembali dibunyikan ketika perang telah berakhir. Tak lama berselang, terlihat para warga berkumpul dan langsung mendaftar untuk bertarung di perang itu. Terlihat juga Narakot membawa Joy ke tempat itu untuk dijual menjadi kuda perang. Albi yang mengetahui hal itu terlambat untuk menghentikan ayahnya. Ketika dia sampai, ayahnya sudah menjual Joy. Albi terlihat sangat sedih dengan hal itu karena tidak bisa mengambil Joy untuk kembali. Albi memutuskan untuk ikut perang tersebut. I see. What's your name, lad? Albert, sir. How old are you, 19, Albert? sir. Tapi karena umurnya yang belum cukup, ia tidak dibolehkan untuk bergabung. Komandan bernama Jim yang membeli kuda itu kemudian mengatakan kepada Albi kalau Joy adalah kuda yang sangat bagus. Dan ia pun berjanji akan menjaga Joy dengan seluruh kemampuannya. Do you want to lose the farm? Those? Singkat cerita, ketika para tentara akan pergi ke batalion, Albi mengejar mereka dan mengikatkan bendera batalion kerajaan yang diberikan ibunya di leher Joy. Albi juga berjanji kalau suatu saat nanti ia akan menemukan Joy dan akan bersama lagi. Tak lama berselang, Joy digabungkan dengan kuda perang lainnya. Joy mengamuk ketika bergabung dengan kuda lainnya. Chopful, this is Joey. Sort out who's in charge between the two of you. You hear? Tapi Jim dapat menenangkannya. Terlihat juga para komandan lainnya saling membandingkan kuda mereka. Keesokan harinya, mereka melakukan latihan perang pertama mereka. Joy yang ditunggangi Jim terlihat selalu bersaing dengan kuda hitam bernama Top yang ditunggangi oleh komandan Jamie. Come on, Shep. I know you've got it. Come on, boy. Come on. Pada akhirnya, Joy berhasil menang dalam latihan itu. Keesokan harinya, pada tahun 1914, Inggris kemudian berangkat ke medan perang. Terlihat para komandan sedang merencanakan strategi mereka. Tak lama berselang, mereka akhirnya bersiap. Di ladang gandum yang tinggi, terlihat para pasukan itu bersembunyi. Mereka bergerak secara perlahan. Joy dan Jim berada di barisan paling depan. Perlahan-lahan, laju mereka menjadi cepat dan akhirnya keluar dari rumput gandum yang tinggi itu.
terlihat kalau para pasukan Jerman tidak tahu akan serangan itu. Mereka akhirnya kacau balau, berlarian ke sana kemari. Tebasan demi tebasan berhasil pasukan Inggris lakukan hingga membuat Jerman tidak bisa berbuat apa-apa. Para pasukan Jerman akhirnya pergi berlari ke dalam hutan, dan ternyata para pasukan Jerman sudah menyiapkan senjata mesin mereka. Banyak tentara Inggris tumbang karena ditembaki. Jim juga tumbang dalam insiden itu. Joy akhirnya berlarian tanpa ada yang tunggangi. Singkat cerita, pasukan berkuda Inggris kalah dalam serangan itu. Semua komandan mereka mati dan ditangkap. Para kuda yang selamat juga diambil. Joy dan Top selamat dari kejadian itu. Terlihat kalau keduanya seperti memahami satu sama lain. Ketika Top akan dipasangkan kekang di lehernya, ia mengamuk. Tapi kemudian Joy datang dan membiarkan dirinya yang dipasangkan kekang.